Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di The Ewal Adventure Channel. Pada video kali ini saya mau berbagi pengalaman atau mungkin juga pengetahuan atau bahkan mungkin tutorial buat kalian tentang reel ya, yang sering kita gunakan untuk memancing. Bagaimana cara penggunaannya sesuai peruntukannya dan tentunya secara optimal. Dan tak lupa juga pada video kali ini saya akan berbagi tips-tips rahasia seputar reel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe videonya. Stay tune terus di channel ini. Bagaimana berikutnya? Kita lanjutkan. Oke, langsung saja pada video kali ini saya mau menyampaikan anatomi secara keseluruhan, tapi hanya bagian luarnya saja ya. Seperti yang kita ketahui, pada bagian-bagian reel itu seperti ini disebut dengan foot reel atau kaki reel ya. Kemudian bagian terbesarnya ini semua, yang ini bagian ini disebut dengan reel body ya, body reel ya. Kemudian ini adalah yang kita gunakan untuk handle memutar disebut dengan reel handle. Ini reel handle. Kemudian ini adalah bagian yang kita bisa setel ke kanan dan ke kiri disebut reverse switch ya. Ini pengaturannya. Kemudian untuk bagian ini penggulungnya, penggulung senar ini disebut dengan lean spool, dan untuk yang bagian depan ini disebut dengan drag adjustment untuk pengukur kekuatan ya, regangan dari tarikan ya. Kita bisa setel ke kiri agar lebih enteng, ke kanan kita kencangkan bautnya, dia akan lebih kuat atau kokoh ya. Kemudian yang ini yang kita gunakan untuk melempar dan menarik, posisinya berubah-ubah, ini disebut dengan bail ya. Nah, pengalaman saya pernah mendapatkan pengalaman ataupun sering ya mendapatkan pengalaman buruk ketika memancing, di mana senar yang kita gunakan walaupun dengan harga yang lumayan mahal ya, relatif mahal, ternyata ketika kita gunakan saat memancing itu akan terjadi putus. Entah itu ketika mancing di sungai, di danau, ataupun di laut, atau di mana saja. Yang padahal dalam catatannya, ketika saya membeli senar itu ada kekat LBS-nya ya, atau kekuatan daripada tarik regangnya itu saya rasa mumpuni, tapi ternyata masih juga putus. Ternyata permasalahannya bukan di senar guys, tapi permasalahan kebanyakan ada di reel ini sendiri. Seperti apa rahasianya? Mau tahu? Jangan lupa like, comment, and subscribe dulu videonya. Oke teman, kita bahas saja secara langsung. Pada dasarnya hubungan kekuatan senar terhadap reel itu ada pada dua bagian ini. Yang pertama ini drag adjustment, kemudian yang kedua sekecil ini namanya roller ya. Dia pemutar, lean roller namanya ya. Oke, dimana pada dua bagian itu sangat benar-benar berpengaruh terhadap kekuatan senar yang kita gunakan. Seperti diketahui, untuk drag adjustment ini biasanya ini kita setel ya, regangan tarikannya tergantung daripada bobot tarikan ikan itu sendiri. Kalau di rasa ikan itu terlalu besar tarikannya, maka untuk membantu meringankan regangan daripada senar, kita bantu dengan cara memutarnya ke sebelah kiri. Sedikit saja, truk sebelah kiri seperti itu. Regangan itu nanti akan dibantu dengan putaran ini ya, dengan putaran lean spool. Nanti dia akan berputar kret 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 seperti itu, sehingga regangan tidak terlalu full pada bagian senar. Begitu pula sebaliknya ya. Kalau dia terlalu kendor, jangankan ikan yang besar, yang kecil aja nggak bisa ketarik gitu ya. Tapi ini cenderung lebih kepada insting kita, bagaimana cara kita menyetingnya ya. Oke, selanjutnya yang kedua, ini yang paling penting.
Ini bagian yang paling kecil tapi paling vital, paling penting terhadap senar, ya. Bagian roller ini sangat vital. Perlu diketahui, biasanya jarang sekali orang yang memperhatikan kondisi roller ini. Karena si kecil ini sangat jarang orang mengetahuinya, ya. Padahal pada fungsinya sangat penting terhadap kekuatan senar itu sendiri. Oke. Oke, untuk cara memperbaikinya kita bisa gunakan teknik ini. Seperti ini. Lihat ya, ini berputar, masih normal. Kalau tidak berputar, kita bisa menggunakan WD atau minyak ataupun apapun itu ya sebagai pelumasnya. Apa yang terjadi ketika ini tidak bisa berputar? Yang terjadi adalah dia tidak bisa menghantar secara keseluruhan senar ke joran, rentang joran. Nanti arus senar itu hanya akan di bagian tertentu, biasanya di bagian atas ini, sehingga menimbulkan aus. Dan dari aus itu ada ketajaman, teman-teman. Sehingga ketajaman itu pada saat kita contoh mendapatkan ikan lah, sehingga senar itu meregang dengan kuat, maka ketajaman itu yang akan memutuskan senar. Nah, ini yang perlu diketahui ya. Selanjutnya yang kedua, masih pada bagian ruler ini. Teman-teman tolong pastikan kondisi yang pertama ini, sisian ini dan sisian yang ini. Kedua sisi ini harus dipastikan halus, lembut, tidak ada bari atau tajam hasil produksinya. Walaupun reel itu baru, tetap harus dicek ya. Karena kalau bagian ini tajam, nah itu akan sangat berpotensi untuk memotong atau memutuskan tali senar teman-teman nanti. Ya. Itu aja. Kita cek, saya ulangi lagi. Bagian yang paling penting adalah pastikan bulatan ini sempurna. Ya, bulatan ini luler. Yang pertama, bulatan ini harus sempurna, tidak ada benjolan ataupun aus karena gesekan. Yang kedua adalah pastikan luler ini berputar. Yang ketiga, pada bagian rumah lulernya yang ini dan sisian yang ininya, pastikan tidak ada bari. Teman-teman bisa menggosoknya menggunakan amplas halus, ya, sesekali saja. Nanti oleh jari juga bisa terasa. Kalau sudah lembut, ya sudah, itu ya. Ini yang sering memutuskan senar, posisi ini. Bagaimana? Bermanfaat atau tidak? Bermanfaat, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, saya mohon untuk subscribe agar supaya berkembang channel ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.